Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan review HP Xiaomi Mi 2S. Yang saya review adalah HP flagship Xiaomi tahun 2012. Bukan Xiaomi Redmi 2 yang dirilis tahun 2015 atau Xiaomi Mi Mix 2S yang dirilis tahun 2018. Saya perlu perjelas lagi karena nama modelnya agak mirip dan kadang tertukar. Lanjut saja kita ke sejarah HP ini. Xiaomi adalah perusahaan merek handphone yang didirikan tahun 2010. Mereka awalnya membuat custom ROM untuk HP lain bernama MIUI. MIUI ini masih ada dan masih ngebug sampai sekarang. Namun di tahun 2011, Xiaomi merilis HP pertama mereka yaitu Mi 1. Dan di tahun selanjutnya, sebelum kiamat 2012, Xiaomi merilis HP selanjutnya yaitu Xiaomi Mi 2. Xiaomi Mi 2 dirilis akhir tahun 2012 dan beberapa kemudian Xiaomi merilis Xiaomi Mi 2S. Yang perbedaannya itu hanya ada di kameranya saja. Dan unit yang saya review ini adalah Mi 2S. Singkatnya, Mi 2 dan Mi 2S itu hampir sama, hanya beda kameranya saja. HP ini merupakan HP kelas flagship di zamannya dan bersaing dengan HP seperti iPhone 5, Samsung Galaxy S3, Sony Xperia Z, Nokia Lumia 920, dan BlackBerry Q10 dan Z10. Dan HP ini merupakan HP dengan spek sangat tinggi di zamannya. HP ini adalah HP sepuh dari Xiaomi karena rilis di tahun 2012 dan merupakan HP kedua Xiaomi. Di tahun 2012, merek Xiaomi ini masih sangat asing sekali. Rata-rata orang nggak ada yang kenal dengan Xiaomi, dan Xiaomi ini yang tahu biasanya cuma orang yang melek teknologi karena cukup sering disebut di media berita teknologi di zamannya. Karena dulu Xiaomi sering disebut Apple-nya Cina. HP ini juga tidak resmi masuk Indonesia karena dulu Xiaomi masih hanya menjual HP-nya di Cina saja. Saya mendapatkan HP ini dengan kondisi bekas di salah satu marketplace. Harganya Rp170.000 dengan kondisi batangan, Mi account terkunci, dan tanpa baterai. Akhirnya saya beli HP-nya, dan juga saya beli baterainya di toko lain. Dan sesudah sampai, langsung saya pasang custom ROM HP-nya. HP ini tidak dikunci bootloadernya seperti Xiaomi zaman sekarang. Jadi TWRP tinggal flash dan pasang custom. Karena HP ini jadul, mencari custom pun cukup sulit karena banyak yang mati linknya. Namun, akhirnya saya ketemu custom yang cukup baik dan stabil dan bisa untuk dipakai daily, walaupun agak ngebug dikit. Sayangnya, barang ini cukup sangat langka karena ini di zaman Xiaomi masih belum terkenal dan HP-nya nggak laku-laku banget. Langsung saja kita ke spesifikasinya. Untuk spesifikasi, HP ini menggunakan SoC Snapdragon S4 Pro. Ini adalah SoC quad-core generasi awal di Android dan menggunakan 4 buah core berjenis Cray 300 berkecepatan 1.7 GHz. SoC ini memiliki GPU Adreno 320 dan untuk koneksi, HP ini memiliki koneksi 3G dan belum 4G. Untuk penyimpanan, HP ini memiliki RAM 2GB dan internal 32GB dengan jenis penyimpanan eMMC. Xiaomi Mi 2 ini tersedia dengan dua pilihan internal yaitu 16 dan 32GB. Di tahun 2012, internal 32GB ini sangat besar sekali, bisa install semua aplikasi tidak sempit seperti sekarang. Internal 32GB ini 4 kali lipat lebih besar dari internalnya J2 Prime. Sayangnya, penyimpanan ini tidak bisa ditambah karena HP ini tidak memiliki slot SD card. Untuk layar, HP ini memiliki layar yang kecil dan sempit seperti Pulau Jawa, yaitu 4.3 inch saja.
Layarnya berjenis IPS dan memiliki kualitas dan juga viewing angle yang cukup bagus, karena ini adalah layar kelas flagship. Layar HP ini berlapis kaca, tapi gak ada keterangan Gorilla Glass-nya. Namun akan tetap aman jika digesek sama pamungkas. Namun nanti baterainya akan hamil. Ngomongin soal baterai, untuk baterai HP ini memiliki baterai 2000 mAh yang bisa dilepas. Dan cukup boros untuk standar sekarang. Karena bisa dilepas, jika baterainya hamil akibat digesek pamungkas, kalian tinggal beli lagi aja baterainya. Untuk OS, HP ini sekarang menggunakan custom ROM AOSP Android 9 Pie. Namun, aslinya HP ini rilis dengan MIUI 5 dengan Android 4.1 Jelly Bean. Dan mentok di MIUI 9 dengan Android 5.0 Lollipop. Dan untuk build quality, feeling HP ini agak sedikit murah, tapi karena ukurannya kecil, HP ini terasa padat dan juga cukup solid. Build quality-nya full plastik seperti rata-rata artis K-pop dan HP di zamannya. Dan untuk feeling pegangnya ini agak biasa aja, namun enak dipegang satu tangan karena ukurannya yang sangat kecil. Namun menurut saya ini agak sedikit kekecilan karena saya sering typo saat mengetik. Di sebelah kanan HP ini ada tombol volume dan power. Tombol ini walaupun udah jadul, kualitasnya Fury Indonesia. Maksud saya itu solid. Masih bisa dipencet, tidak seperti beberapa HP saya yang lain. Sebut saja Sony Xperia M2 Dual dan Lumia 640 XL yang tombolnya sudah bermasalah, padahal HP-nya itu lebih baru. Di sebelah kiri HP kosong, tidak ada apa-apa, sama kosongnya seperti prestasi Puan Maharani. Di bagian atas, HP ini lebih canggih dari iPhone 7 Plus punya Dennis. Kalau iri bilang. Dan juga lebih canggih dari iPhone 14 Pro Max karena memiliki lubang handset 3,5 mm. Dan di bagian bawah ada mic dan port micro USB yang mendukung OTG dan MHL. Saat menggunakan dan review HP ini, saya menggunakan custom ROM berbasis AOSP Android 9. UI UX dan performanya cukup smooth dan cepat dan bisa bersaing dengan HP low-end tahun 2017 ke bawah. Bahkan sebagian HP low-end sekarang juga. Walaupun ini HP jadul, tapi performanya untuk basic task di tahun 2022 itu masih usable banget. Malah bisa saya bilang ini jauh lebih lancar daripada beberapa HP yang lebih baru yang pernah saya pakai. HP ini lebih lancar dari Sony Xperia M2 Dual, Samsung Galaxy Z2 Prime HP tolol, dan pastinya Samsung Z2 HP. Masa gitu? HP ini tidak terasa lambat seperti kurir antar aja yang lambat banget. Untuk penggunaan sosial media, saya akan tes beberapa aplikasi sosmed. Untuk Facebook, bisa dipakai aplikasi FB Ori yang asli, bukan Lite, dan lancar banget. Hampir tidak ada lag. Saya bisa lihat meme orang posting yang lucu banget, gak cringe kayak Suki dengan lancar di HP ini. Untuk Rehan WhatsApp, ini masih lancar. Bahkan sekarang saya pakai HP ini untuk WhatsApp dan tidak menemukan masalah. Untuk Telegram juga lancar. Performa SoC flagship tahun 2012 ini masih bisa banget untuk ngehandle sosmed yang seharusnya ringan. Dan terakhir untuk Shopee, sayangnya agak nge-lag. Tapi itu sih salah aplikasinya, soalnya HP zaman sekarang juga banyak yang ketar-ketir jalanin benchmark Shopee. Untuk bermain TikTok, HP ini juga cukup lancar. Tapi jangan diambil videonya, udah itu diupload ke Facebook. Kecuali jika kalian mau jadi artis Facebook. Yang tahu-tahu aja. Shopee. Selanjutnya, kita akan bahas penggunaan multimedia. HP ini memiliki layar kecil 4.3 inch dengan resolusi HD 1280x720. Tapi kualitas layarnya oke dan bisa bersaing banget sama HP-HP zaman sekarang. Cuma ukurannya aja yang kekecilan.
Tapi karena kecil, layar HP ini cukup rapat dan tidak bikin sakit mata. Untuk setel video YouTube masih bisa, tapi kusromnya saya pakai ini ngebug dikit. Kadang YouTube-nya gak mau jalan videonya. Harus close dulu, udah itu jalanin lagi aplikasi YouTube-nya baru bisa lagi. Tapi selain itu lancar. Dan untuk setel musik pakai Spotify cukup lancar. Sebagian HP jadul udah ketar-ketir nge-lag jalanin Spotify. Tentu saja karena HP ini pakai Android 9, masih support aplikasi Spotify dan sosmed lainnya versi terbaru. Dan untuk sound quality, dari lubang handsetnya ini biasa aja dan standar. Lebih baik dari Samsung Z2 tapi kurang lebih sekelas dengan rata-rata lubang handset bawahan HP yang asbun atau asal bunyi. Buat dijadiin DAB gak cocok karena ini HP bukan DAB. Dan pastinya HP ini juga memiliki mikrofon. Jadi harus saya tes suara mic-nya. Jadi kemarin saya ketemu sama Dennis. Saya ketemu dia dan kebetulan saya lagi pegang HP saya, Xiaomi Mi 2S. Dia ngeliat dan langsung bilang, BTW itu HP apaan? Jadul banget. HP gue ini iPhone 7 Plus. Kalau Iri bilang bos, kalau Iri bilang. Dia ngeremehin HP saya. Akhirnya saya bilang biarin aja ya, penting masih bisa fungsi. Taunya si Oli, Dennis maksudnya. Malah nge-in saya dan dia sambil pamer iPhone 7 Plus-nya. Padahal udah gak support iOS 16. Untuk kamera, HP ini menggunakan sensor Sony IMX135 dengan resolusi 13 MP. Berikut adalah hasil fotonya. Menurut saya ini cukup bagus, namun dynamic range-nya kurang. Untuk performa gaming, saya sempat iseng coba beberapa game saat live streaming di Facebook kemarin. Saya live streaming tes performa HP ini. Dan untuk performanya kurang lebih hampir setara dengan HP low-end zaman sekarang. Karena SoC yang dipakai HP ini masih cukup powerful. Berikut adalah hasil klip dari live streaming tersebut. Banget bentar. Tadi pas saya cek sebentar ini gak ngelik-ngelik banget padahal. Oke. Tuh bentar, ini saya mainnya gak terlalu enak nih. Oke. Nah. Waduh, mainnya susah sih ini bener. Oke. Oke. Ini sih tadi sempat saya cek cukup lancar sih, ini masih playable walaupun nge-lag. Ini saya pakai HP paling jadul nih. Iya, makanya kadang ada yang bilang kalau Android itu gak awet. Gak kayak iOS lebih awet daripada Android. Nah, ini buktinya nih, ini Android tahun 2012 nih. Satu angkatan nih sama iPhone 5 ini. Aduh, jatuh. Tapi ini masih bisa jalanin aplikasi terbaru ini. Hampir semua aplikasi terbaru ini masih bisa jalan. Ini soalnya OS-nya Android 9. Sedangkan iPhone 5 itu dia mentok di iOS 10 itu. Hampir semua aplikasi pada gak bisa jalan. WhatsApp juga udah gak jalan di iOS 10, minimal iOS 12 sekarang. Cara konekin HP ke PC gimana? Susah asli ini main sambil nge-record kayak gini. Saya ini soalnya low budget banget nih buat nge-record, jadi gak nyaman ini. Oke, waduh. Ini udah ini gak fokus ininya.
Nah, oke, udah fokus nih. Layarnya kecil jadi agak kesulitan. Iya, ini cuma 4,3 inch, kecil banget ini layarnya. Kurang lebih sebesar itu iPhone 5 atau 5S, tapi lebih gede dikit lah. Ini 4,3 inch, kecil banget layarnya. Ya tapi ini masih, ya ini oke gitu lah, masih lancar gitu, masih bisa lah. Kalian kasih ke bocil gak akan komplain dia. Kasih HP ini ke bocil gak akan komplain apa masalah nge-lag, paling layarnya bakal kekecilan. Berani rata kanan nih, kita coba dulu aja rata kiri lah. Oke. Waduh, itu ada iklan maksiat itu. Oke, bodo amat, kita gak usah ambil job lah, kita langsung jalan-jalan aja. Oke, kita langsung jalan-jalan nih. Duh, maaf ini saya itu gak enak ini ngelihatnya. Oke, jadi gak bisa pencet-pencet HP lagi. Tapi game yang menghardik anak yatim itu dipakai buat ceramah ya, gini. Jadi game itu hukumnya mubah ya, nggak haram nggak halal. Tergantung dipakai buat apa gamenya. Kalau gamenya dipakai buat dakwah gitu ya alhamdulillah gitu. Itu game bisa jadi halal gitu. Dia tergantung pilotnya gitu. Kalau gamenya dipakai maksiat, dibikin jadi lupa sholat gitu. Sering kan orang azan berkumandang masih main ML. Nah itu gak boleh itu. Itu udah maksud tuh meninggalkan sholat untuk game analog yang gak guna sebenarnya. Emang ini game tuh bikin gak bisa ini gitu, gak bisa AFK, gak bisa bener-bener harus fokus banget, terutama kalau main ranked. Oke, ini agak lama di sini loadingnya. Oh ya, saya lupa dari tadi tuh saya gak nyalain loh ini speakernya. Kita coba nyalain. Volumenya gak saya nyalain, ini harusnya masuk. Masuk gak ini speakernya? Mic-nya di sebelah kanan ini. Oh, Zenfone 5 Naga gak panas. 636 emang agak adem. Malah dibandingkan 660 tuh adem. 636. Oh, analog gini, analog sebelah kiri. Oke, kita coba. Oh, sekarang tutorialnya satu jalur ya. Emang satu jalur ya. Ini kayak game itu Vainglory yang mau bakos satu jalur situ mau ngedrag. Ini ML juga satu jalur kok, ini yang tutorial sama brawlnya. Malah crash. Gak tau kayaknya apa ini storage-nya gak kuat atau gimana, saya males troubleshootingnya lah. Anggap aja gak bisa lah. Oke, nah ini kita udah masuk ke gamenya nih. Ya udah tahu saya udah pernah main COD-M. Oke, jangan bilang ini lancar. Wah, asli. Ini COD-M memang ringan sih gamenya. Saya masih ingat dulu di Sony X Compact saya aja ini lancar ini. Padahal itu HP gampangan throttling. Dan teman saya yang pakai Sony Xperia XZ juga lancar katanya. Padahal Snapdragon 820 itu laknatullah itu. Throttlingnya durjana. Saya udah 3 kali pakai Snapdragon 820 tuh gak ada yang bener itu. Nge-lag semua. Oke, aduh. Oke, saya jelek ngehitnya. Tapi ini untuk di tutorial nih masih lancar nih. Ini lancar banget malah. Ada FPS-nya gak sih ini? Gak ada ya, gak ada. Panas banget, tidak kayak setrika ini. HP-nya, oh, sus, Amogus. Wah, ada Amogus tuh. Amogus, cebok. Apa ini? Indo April. Ini apa ini? Gak kelihatan tuh. Beta MIDI. Oh itu plesetan Alpha MIDI. Oh, ini mandiri jadi sendiri. Kimia, fisika, farma. Gak ada lagi gak plesetan yang lainnya. Itu mereka takut kena ini kreatif. Mereka ini takut kena copyright, jadi mereka plesetin itunya mereknya. Untuk browsing, HP ini masih bisa dipakai browsing cukup lancar dan menggunakan versi browser terbaru. RAM 2GB dan performa HP ini masih cukup untuk mengakses rata-rata website sekarang.
Walaupun mungkin di website yang super berat akan agak ketar-ketir dikit. Untuk penyakit HP ini memiliki penyakit ghost touch. Kadang-kadang layarnya suka nyentuh-nyentuh sendiri dan biasanya harus dimatiin nyalain dulu layarnya baru normal lagi. Jangan lupa ini HP kedua Xiaomi dan mungkin Xiaomi belum terlalu berpengalaman makanya ada masalah ghost touch seperti ini. Gak juga sih, Poco X3 Pro keluaran tahun 2021 juga masih ghost touch. Baterainya juga agak boros karena kecil cuman 2000 mAh. Tapi layarnya juga kecil jadi agak ketolong sedikit, tapi tetap saja boros untuk standar sekarang. Kesimpulannya, HP ini walaupun jadul banget, tapi performanya masih cukup bagus dan juga masih sangat usable untuk basic task di tahun 2022 dan bisa bersaing dengan HP low-end yang lebih baru. Snapdragon S4 Pro yang dipakai HP ini masih mampu menjalankan tugas-tugas ringan zaman sekarang. Ini adalah bukti lain bahwa sebenarnya kita gak usah sering-sering upgrade HP. Kurangan HP ini ada di kursornya yang masih kurang stabil, penyakit ghost touch, baterai yang boros, dan juga sudah sangat berumur dan tua sekali. Ini adalah salah satu alasan utama saya lebih memilih HP mantan flagship dibandingkan HP low atau mid-end. Performa flagship yang pernah kencang banget di zamannya sangat membantu di masa depan seperti sekarang. Di harganya, ini cukup worth bagi saya. Tapi sayangnya, HP ini sangat langka, dan jika kalian mendapatkan HP ini dengan harga yang lebih mahal, agak kurang worth sih, kecuali pengen koleksi HP flagship jadul. Tapi untuk performa dan spesifikasinya yang diberikan ini cukup baik banget bagi saya. Jangan lupa, HP ini udah tua banget, jadi kurang rekomen juga, kecuali kalau udah ngerti barang. Sekarang HP ini saya jadikan second driver saya. Sebelumnya second driver saya pakai Mi 5 tapi karena touchscreen-nya rusak, akhirnya saya pindah ke Mi 2S ini. Dan Mi 2S ini tuh cukup banget buat jadi second driver saya dari performanya. Itu saja sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Bye.